Kalau menurut Ibu misalnya pendidikan kita tuh udah sesuai dengan undang-undang sih, yang misalnya pembiayaan yang 20% itu minimal? Belum optimal. Iya, masih kurang lah. Terus kadang-kadang kan misal telat dalam penyaluran kegiatan gitu. Paling begitu. Dan misalnya untuk cangkupan dana BOS sendiri, apakah misalnya itu hanya untuk misalnya pembelian ATK dan tidak semua kegiatan di sekolah dari dana BOS yang berhubungan dengan siswa, semacam eskul, penilaian akhir, model ujian, terus kegiatan kesiswaan yang keluar juga dari dana BOS dibiayai. Dari dana BOS itu bagaimana sih cara penerapannya? Penggunaannya? Iya. Ya disesuaikan dengan bentuk kegiatannya. Anggaran silakan kalau misalkan kegiatan 4 ujian diserahkan ke kurikulum. Silakan membuat anggaran untuk kegiatan sekarang kan ada 4 ya. Nah, 4 biayanya apa saja yang bisa masuk dalam kegiatan yang bisa dialokasikan dari dana BOS. Terus bentuknya yang bisa masuk dalam SPJ apa yang sesuai dengan juknis dari dana BOS itu sendiri gitu. Bu, misalnya kan waktu itu mah belum ada KIP. Nah, apakah misalnya yang waktu dulu pembiayaan beasiswa itu dari BOS apa misalnya dari dana lain? Tidak ada. Kalau KIP mah itu mah jadi, nah KIP mah kaitannya kan kalau misalkan ini bikin baju seragam olahraga atau batik itu mah tidak masuk dibiayai dari dana BOS ya, itu mah dari pribadi siswa. Baru diambil dari dana KIP itu pemanfaatan kebutuhan itu anak-anaknya, dipungutnya dari biaya yang di semacam KIP gitu bayarnya. Kalau dari soalnya dialokasi dana BOS kan tidak ada untuk beli seragam batik anak-anak olahraga, itu nggak ada. Cuman kan di dana BOS itu belanja barang jasa semacam ATK kegiatan sekolah gitu, terus belanja modal yang buku-buku penunjangnya boleh. Nah, terus selanjutnya ini, bagaimana langkah Ibu dalam mengevaluasi pembiayaan dari pendidikan? Mengevaluasi kegiatan paling dilihatnya dari jumlah siswa, soalnya dana BOS masuknya kan disesuaikan dari jumlah dana siswa. Terus kegiatannya disesuaikan, misalkan sekarang ya jumlah siswanya yang mengikuti ujian kelas 78 100 sekian. Nah, pengalokasian tuh dari dana BOS disesuaikan dengan peserta ujian gitu, menghitungnya. Dari tiap tahun pasti itu jadi mengevaluasinya dari situ aja, dari jumlah siswa. Iya, beda-beda. Nah, jadi kan berarti pembiayaan sekolah murni hanya dari BOS ya? Iya, dari dana BOS. Ini nggak ada lagi itu selain dana BOS atau? Nggak ada, nggak ada. Dulu ada BOS afirmasi khusus, terus diperuntukannya untuk belanja modal semacam ini gitu. Jadi ada dana BOS yang lain juga. Jadi dana misal dari pungutan anak-anak nggak ada, kan nggak boleh. Jadi semua kegiatan dari BOS. Apakah misalnya Bu, nanti kan dana BOS itu turunnya per berapa tahun? Sekarang mah per tahap. Tahap 1 3 bulan, tahap 2 5 bulan, tahap 3 4 bulan. Cuman kemarin di sini ada masalah ya, jadi tahap 2 belum cair. Dulu mah per tribulan, sekarang berubah lagi gitu. Per tahap sekarang disebut. Nanti kan misalnya Ibu, kalau untuk penggunaan dana BOS sendiri kan nanti ada rincian untuk belanjanya. Iya, nah misalnya apakah harus semuanya harus nol dari sisa dana BOS? Apakah ya enggak bisa, bisa. Nggak habis juga nggak apa-apa gitu. Cuman nanti di akhir kenapa tidak direalisasikan paling gitu. Itu kelebihan dari apa penggunaannya. Mungkin Bu, pertanyaan terakhir. Misalnya apa sih yang Ibu harapkan untuk pembiayaan ke depannya dari pemerintah itu seperti apa gitu? Ya diharapkan sih BOS-nya lancar. Terus kalau bisa ada penambahan, soalnya kadang-kadang tidak sesuai itu, masih banyak kekurangan gitu yang
misal untuk fasilitas tapi uangnya tidak ada gitu untuk melengkapi fasilitas. Tadi kan Bu berbicara dengan itu fasilitas. Untuk fasilitas sendiri misalnya untuk Dari dana bos. Ya, pembedaan itu dan dari dana bos semua. Iya, pemeliharaan. Misalnya ada rehab. Kalau rehab mah, kalau gimana? besar mah dari dak itu mah ada khusus. Oh, khusus. Ini mah kalau yang kecil-kecil, misalkan pengecatan bisa dari dana bos. Ada itu keran atau paping yang rusak bisa dari dana bos sedikit-sedikit. Kalau semacam rehab yang besar ada lagi itu khusus dananya. Dak masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Sebelum kepada materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asif Ismail dari program pendidikan matematika semester 4 dan teman saya bernama Saya Febri Alia Darmadi dari pendidikan matematika 4A. Materi pertama akan dipaparkan oleh Asif Ismail. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari pengelolaan biaya pendidikan itu sendiri. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berasal dari kata kelola yang mendapatkan imbuhan atau awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan sendiri merupakan cara atau suatu proses untuk melakukan suatu kegiatan agar mencapai tujuan tertentu. Nah, pengertian dari biaya sendiri menurut Gapar pada tahun 1987, biaya adalah nilai besarnya dana yang diperkirakan perlu disediakan proyek dalam kegiatan tertentu. Dan pembiayaan pendidikan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 49 ayat 1 yang menjelaskan bahwa anggaran dana pendidikan selain untuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran APBD dan APBN. Dan pada pasal 46 pada ayat 1-nya dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi pengelolaan biaya pendidikan yaitu bagaimana pemanajemenan dana pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisien dan efektif. Selanjutnya ada perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan berarti suatu proses mempersiapkan segala sesuatu baik berupa sebuah keputusan ataupun tindakan untuk masa yang akan datang agar tercapainya suatu tujuan. Adapun langkah-langkah dalam membuat perencanaan pendidikan yaitu langkah pertama yaitu menetapkan tujuan. Pada tahap ini diambil keputusan-keputusan yang akan menjadi program untuk masa yang akan datang. Dan pada tahap ini setiap rumusan yang menjadi tujuan harus jelas agar sumber daya yang ada dapat berjalan secara efisien. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pada masa sekarang. Karena jika kita mengetahui permasalahan pada masa sekarang, untuk masa yang akan datang akan menjadi suatu tolak ukur atau perbaikan. Langkah keempat yaitu kita harus mengembangkan rangkaian rencana yang sudah kita buat dan membuat beberapa tujuan alternatif guna mencapai tujuan tahap akhir. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan biaya pendidikan. Tujuan dari pengelolaan pendidikan sendiri ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada keuangan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Apa saja yang akan kita perlukan dan berapa besaran dana yang kita perlukan. Dua, menjamin agar dana yang ada dapat digunakan. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi.
Yang keempat ada memelihara aset sekolah. Yang kelima, penggunaan dana di sekolah yang tepat, karena tadi harus sesuai dengan rencana anggaran kerja sekolah, dan seterusnya. Pelaksanaan biaya pendidikan. Pelaksanaan memiliki arti yaitu suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Menurut Maljon dan Wildavsky, pelaksanaan merupakan sebagai evaluasi dan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan. Nah, dalam pelaksanaan biaya pendidikan juga yaitu ada pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan karakter yang tertuang dalam rencana kerja sekolah yang disebut dengan RKS serta rencana kegiatan anggaran sekolah yang disebut dengan RKAS. Nah, selanjutnya evaluasi pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian kualitas nilai dari semua kegiatan yang telah dilakukan. Proses evaluasi ini bersifat sistematis dan berkelanjutan serta harus sesuai dengan prosedur yang ada. Selain evaluasi pembiayaan pendidikan juga ada tujuannya untuk mengetahui berapa besar dana yang telah digunakan dalam anggaran tersebut dan untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah direncanakan dan yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Dengan evaluasi tersebut, semua pembiayaan yang tersalurkan dalam dunia pendidikan ini akan berjalan dengan semestinya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh. Lah, cuy. Taruh dulu. Kami akan memaparkan. Iya, Iwan, begitu.